Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Obat jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid, dan kita masih dalam pembahasan di awal pembahasan kitab ini. Sampai di sini Mas Afridi ya. Nah, Ustaz. Awal ya. Nah, Ya. Setelah disebutkan di dalam muqaddimah kitab ini, yaitu apa yang menjadi pertama kali kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penjelasan tentang bahwa yang pertama kali menjadi kewajiban seseorang adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi syirik. Dan telah disebutkan bahwa kesyirikan yaitu yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan, yang mereka berdoa mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping berdoa kepada Allah, tetapi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam macam-macam ibadah. Maka beribadah di samping kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini hakikat kesyirikan. Karena sungguhnya yang dimaksudkan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridainya. Baik itu ucapan, aqwal, wal a'mal, ataupun amalan-amalan al-batinah wa zahirah, yang lahir maupun yang batin. Maka jika ini salah satu dari apapun yang dicintai oleh Allah, diridai, amalan-amalan, perbuatan, ucapan, ataukah yang ada di dalam batin, diantaranya termasuk doa, jika ditujukan kepada selain Allah atau bersama Allah dengan yang lain, maka inilah hakikat kesyirikan. Bahkan ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa adalah merupakan salah satu dari jenis atau macam-macam ibadah yang paling penting dan paling besar. Dan itulah yang menjadikan kaum musyrikin, mereka disebut kaum musyrikin, dihukumi mereka sebagai orang-orang musyrik,
karena perbuatan syirik jenis ini, yaitu syirik doa. Doa di samping doa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat kesyirikan kaum musyrikin. Ini makanya disebutkan di dalam pembahasan kita sebelumnya oleh penulis bahwa doa adalah sebesar-besar jenis ibadah atau macam ibadah yang jika ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah merupakan syirkun akbar, syirik yang besar. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah yang sesungguhnya. Nah, ini lafaz hadis yang sahih bahwa doa itulah ibadah. Artinya hakikat ibadah itu sebenarnya sudah terkumpul pada doa. Ketika seseorang berdoa, maka berarti dia telah beribadah. Justru ibadah itu sesungguhnya intinya adalah doa. Ketika ditujukan kepada selain Allah, maka ini berarti adalah perbuatan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikat kesyirikan kaum musyrikin bangsa Arab. Nah, ini pembahasan yang sebelumnya, dan kita memasuki pembahasan yang setelahnya. Itu lanjutan, masih dalam lanjutan apa yang sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi, dan yang pertama kali Allah fardukan terhadap para hambanya adalah al-kufru bit-taghut, adalah kekafiran, pengingkaran terhadap tauhid, wal imanu billah. Yang pertama kali Allah fardukan, Allah wajibkan kepada para hambanya adalah kekafiran terhadap tauhid, mengingkari, menjauhi ibadah kepada selain Allah. Karena hakikat tauhid adalah apapun dan siapapun yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya hakikat tauhid. Sehingga yang pertama kali diwajibkan adalah mengingkari, menjauhi tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ta'ala, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, wa laqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, an ya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah tauhid. Ini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan Allah firmankan kepada para setiap rasul. Seluruh rasul ini sebenarnya yang menjadi tugas utama mereka, yaitu mereka diperintahkan untuk menyampaikan kalimat ini, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah. Sehingga para rasul menyampaikan ayat ini, menyampaikan perintah ini, yaitu ibadah kepada Allah dan menjauhi tauhid kepada umat mereka masing-masing. Dan tidak ada rasul kecuali ini yang diutuskan kepada mereka. Ini yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu perintah untuk bertauhid, larangan untuk berbuat kesyirikan, menjauh dari tauhid. Subhanallah. Inilah yang menjadi tugas para rasul. Bahkan satu-satunya tujuan para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat mereka adalah
untuk menghindari tauhid, beribadah kepada Allah SWT. Nah ini, pembahasan kita yang paling penting setelah kita membahas tentang tujuan utama manusia diciptakan, apa hakikat kesyirikan, dan kita telah mengetahui bahwa yang paling penting bagi setiap manusia adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Kita wajib mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tauhid ini. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Nah, disinilah yang harus kita ketahui dari makna perintah Allah ini untuk menjauhi tauhid. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tauhid? Maka kata beliau, dan tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Tauhid adalah apapun yang diibadahi selain Allah, apapun yang disembah selain Allah. Awis syaitan, atau bisa juga makna tauhid adalah syaitan. Apapun yang disembah selain Allah, atau yang maknanya kedua, ataukah syaitan. Ini, ataukah syaitan. Wal kahana, demikian juga kahana, atau orang yang disebut dengan kihana, dukun. Wa munajjim, ahli nujum. Ini ahli nujum, yaitu orang yang mempelajari atau mengajarkan atau yang melakukan perdukunan dengan menggunakan ilmu bintang, astrologi, ramalan-ramalan dengan bintang. Ini namanya munajjim. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya menggunakan sihir, menggunakan ilmu nujum ini untuk mengetahui atau untuk meramal nasib seseorang dengan bintang. Maksudnya seperti halnya yang kita kenal sekarang ini dengan horoskop ataukah astrologi, ilmu ramalan bintang, dan perjalanan-perjalanan rasi bintang dan sebagainya. Lahir di saat rasi bintang ini namanya munajim. Maka ketika seseorang mengikuti, maka ini sesungguhnya termasuk mengikuti tauhid. Termasuk salah satu di antara mendekatkan kepada tauhid, yaitu mendekat kepada ahli nujum, ramalan mereka, amalan perbintangan mereka. Ini subhanallah. Karena itu banyak kaum muslimin yang tidak menyadari bahwa ini termasuk salah satu di antara tauhid yang dimaksudkan, yaitu ahli nujum atau ramalan-ramalan bintang yang banyak sekarang ini beredar di masyarakat kita, di majalah ataukah sebagian surat kabar, atau bahkan mungkin di medsos. Ini masih banyak berkeliaran para dukun, bahkan mereka menjajakan perdukunan mereka, menjajakan ramalan mereka melalui berbagai macam media. Bahkan media sosial tidak terkecuali, apalagi di zaman sekarang ini demikian lebih bebasnya manusia menjajakan kesyirikan, menjajakan kesyirikan. Bahkan mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bebasnya. Nah, kemudian di antara makna tauhid, wa man yahkum bi ghairi ma anzalallah. Dan siapapun yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
man yahkum bi ghairi ma anzalallah. Siapapun yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, wa kullu matbu'in muta'in ala ghairil haqqi. Kemudian di antara makna tauhid atau tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar tauhid adalah setiap yang diikuti, ditaati, matbu'in muta'in ala ghairil haqqi. Ini ala ghairil haqq. Bukan di atas kebenaran. Ini siapapun yang diikuti, ditaati, tapi bukan karena di atas kebenaran. Siapa yang dimaksudkan bukan di atas kebenaran? Siapapun yang tidak berhak untuk diikuti selain yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang wajib kita ikuti. Sehingga siapapun yang diikuti selain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ini yang diperintahkan untuk ditaati di atas kebenaran. Siapapun selain yang diperintahkan untuk ditaati di atas kebenaran, maka ini bisa termasuk menjadi tauhid. Makanya ini beberapa makna tauhid yang disebutkan atau yang diperintahkan untuk dijauhi, agar kita ini selamat dari tauhid, dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 definisi atau 5 perkara yang termasuk dalam kategori tauhid. Yang disembah selain Allah, syaitan, dukun, munajim, ahli nujum, atau yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang diikuti, ditaati, bukan di atas kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan tauhid. Jadi intinya selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, ditaati, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dinukil di sini beberapa makna tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa tauhid, dan tauhid adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Tauhid adalah, dan ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim secara umum, artinya lebih detail definisinya. Adapun yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah contoh-contoh tauhid, dan itu yang disebutkan dan dinukil dari para ulama, para sahabat. Nah, kemudian Ibnu Qayyim mengumpulkan seluruh definisi-definisi tauhid yang disebutkan dan dinukil dari para salaf. Beliau kemudian meringkas. Beliau menyebutkan dalam sebuah kaidah untuk memahami tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Kata beliau, at-tauhidu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Tauhid itu, kata Ibnu Qayyim, apapun dan siapapun yang mana tajawaza bil 'abdu haddahu, yang telah dilampaui batasnya oleh sang hamba. Apabila sang hamba manusia telah melampaui batas terhadapnya di dalam menyikapinya atau di dalam dia bersikap terhadapnya, baik itu ma'budin min ma'budin, baik itu yang disembah, maka ketika sang hamba
melewati batas siapa yang disembah, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, ini ma'bud, maka ini termasuk bagian dari tauhid. Jadi siapapun yang disembah selain Allah, karena batasan yang disembah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Hanya satu-satunya ma'bud yang berhak untuk disembah itu adalah Allah. Maka dikatakan di sini tauhid adalah siapapun dia yang mana sang hamba telah melewati batas, melewati batas terhadapnya, ma'bud, au matbu'in, atau yang diikuti, ma'budin au matbu', yang diikuti, telah melampaui batas. Siapa yang melampaui batas untuk diikuti? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti ittiba terhadap Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, in kuntum, jika kalian itu mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ittibalah kepadaku. Maka Allah memerintahkan agar manusia ittiba, mengikuti Rasul. Ini matbu. Inilah yang dimaksudkan dengan tauhid. Ketika seseorang mengikuti selain Rasulullah SAW, segala sesuatu yang menyelisihi Rasulullah SAW, maka kita telah menjadikannya sebagai tauhid. Telah menjadikan selain Rasulullah tersebut sebagai tauhid. Ini karena kita mengikuti sesuatu yang menyelisihi perintah Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Berbeda apabila kita mengikuti seseorang yang mana perintahnya tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah dan perintah Allah dan Rasulnya. Maka mengikuti yang seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti ulama, mengikuti seseorang karena sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Maka kita tidak menjadikannya sebagai tauhid. Bahkan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengikuti seseorang karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Itu para ulama misalnya. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Apabila kita mengikuti seseorang, hendaknya kita jadikan patokan itu adalah apakah orang tersebut dia benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Apakah ada dasarnya, ada dalilnya ataukah tidak? Seorang alim, seorang ulama bukan karena dia saja, dia sebagai seorang alim, tetapi karena sang alim tersebut mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini, sehingga patokannya adalah tetap ittiba pada Rasulullah SAW. Kemudian al-muta' atau yang ditaati. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, dan penguasa. Ulil amri minkum, dari kalangan kalian. Penguasa yang memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, mentaatinya. Sehingga ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Nah, ini taat kepada Rasulullah adalah taat yang mutlak, tidak ada pengecualian. Tetapi yang ketiga, taat kepada ulil amri, ini adalah fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang
sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka inilah yang ditaati. Nah, ini sehingga kita memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikutinya, untuk taat kepada ulil amri, selama ulil amri ini perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Tetapi ketika bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ditaati dalam perintah tersebut. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali tentang perintah untuk taat, untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Tapi yang ketiga, taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan syariah, maka diikuti, ditaati. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna tauhid. Ini pembahasan yang sudah kita sebutkan dalam pertanyaan yang keempat sebelumnya, dan pertanyaan yang selanjutnya adalah fa'in qila laka ma dinuka. Setelah disebutkan tentang kewajiban pertama kali seorang hamba, yaitu bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, menjauhi tauhid, dan telah dijelaskan tentang makna tauhid, maka pertanyaan yang selanjutnya, jika dikatakan kepadamu ma dinuka, apa agamamu? Maka ini pertanyaan yang penting, karena ini salah satu di antara yang akan ditanyakan di dalam kubur, yaitu apa agamamu? Maka katakanlah fakul dinul Islam, agamaku adalah agama Islam. Nah, ini yang harus diketahui. Sebenarnya jawabannya mudah, yaitu agama Islam. Tapi ketika seorang ditanya nanti di alam kubur, ketika ditanya di dalam kubur, ma dinuka, maka seseorang tidak akan bisa menjawab kecuali dengan keimanannya. Artinya, pertanyaan yang singkat, pertanyaan yang mudah ini ketika di dunia, seorang bisa saja menjawab dengan mudah. Orang munafik pun dia bisa mengatakan agamaku Islam. Dengan mudahnya dia menjawab agamaku Islam. Ketika ditanya dengan mudah, tetapi tidak demikian keadaan seseorang di dalam kubur. Akan tetapi pertanyaan yang ada di dalam kubur itu hanya bisa dijawab dengan keimanan. Artinya apabila seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi apabila dia bukan seorang yang beriman, tapi orang munafik, kelihatannya mukmin, kelihatannya muslim, tapi dia munafik, maka ketika ditanya di dalam kubur dengan pertanyaan yang mudah ini sebenarnya, maka dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Maka katakanlah dinul Islam. Katakan agama Islam. Yang bisa menjawabnya adalah keimanan. Ditentukan oleh keimanannya. Jadi keimanan di dunia itulah yang bisa menjadikan seseorang dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa makna Islam, apa yang dimaksudkan dengan Islam? Apa yang dimaksudkan dengan Islam? Nah, ini. Bahwa makna Islam, makna Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Makna Islam adalah istislamu lillah bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah bit-tauhid, dengan tauhid. Wal-inqiyad lahu bit-ta'ah. Ini makna Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian yang kedua, inqiyad, tunduk. Nah, ini ketundukan kepada Allah dengan ketaatan.
Maksudnya tunduk dalam menjalankan perintah dan dalam menjauhi larangan. Ini makna ketundukan yang dimaksudkan dalam Islam. Karena makna Islam itu berserah diri, tunduk, ketundukan, berserah diri. Ini makna Islam. Aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, atau dia itu tunduk dengan taat. Al-inqiyad lahu bitta'ah, taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inqiyad lahu bitta'ah wa muwalatul muslimin. Kemudian yang ketiga yang terkandung dalam makna Islam adalah berloyalitas kepada kaum muslimin. Berloyalitas, mencintai, memberikan loyalitas kepada kaum muslimin, sesama orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini loyalitas, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Muwalatul muslimin wa mu'adatul musyrikin, dan memerangi kaum musyrikin, memusuhi kaum musyrikin dalam kesyirikan mereka. Dan memerangi kaum musyrikin ini bukan berarti menjauhi mereka sama sekali. Nah, ini tidak berhubungan, bukan demikian. Tapi tetap berdakwah kepada kaum musyrikin. Yang memerangi kaum musyrikin di sini yang dimaksudkan menjauhi kesyirikan mereka, tidak mencintai mereka dengan kesyirikannya, tapi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada kaum musyrikin untuk mereka ini diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam. Ini yang dimaksudkan mu'adatul musyrikin, memerangi kaum musyrikin, memerangi kesyirikan mereka. Bagaimana memeranginya? Justru dengan berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan makna Islam. Jadi ada kandungan beberapa makna. Yang pertama adalah berserah diri dengan tauhid. Kedua, ketundukan dalam ketaatan. Tunduklah dengan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, ini mentauhidkan Allah. Ini berserah diri kepada Allah dengan benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam keyakinan, dalam berdoa kepada Allah SWT. Kemudian loyalitas kepada sesama kaum muslimin, dan disloyalitas kepada kaum musyrikin. Ini yang termasuk dalam makna yang dimaksudkan dengan Islam. Inilah hakikat Islam yang sesungguhnya. Kemudian disebutkan di sini dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa qala, kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran juga ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapa yang yabtaghi ghairal islami dina, yang mencari selain Islam itu sebagai agama baginya, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima. Yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting untuk kita ketahui, bahwa hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga kita senantiasa membaca dan mengikrarkan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, kata Allah, Islam itu menjadi agamamu. Ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam.
Kemudian yang berikutnya, wasahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa ia berkata, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah. An tashhada an la ilaha illallah. Bentar, ini presentasinya masih kelihatannya sinyalnya. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa an tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang sekarang yang dimaksudkan dengan Islam. An tashhada la ilaha illallah. Ini makna Islam, yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau berhaji menuju Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, apabila in istata'ta ilaihi sabila, engkau mampu menuju ke sana, menuju ke Baitullah. Ini 5 perkara yang termasuk di dalam Islam. Ini Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan makna dari Islam, yaitu dengan rincian rukun Islam. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan Islam. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam. Jadi di dalam hadis Jibril, ketika didatangi oleh Jibril, Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam ini kepada Jibril, dan itu adalah makna dari Islam, atau rincian dari Islam. Rasulullah menyebutkan rincian Islam dengan 5 perkara ini. Yang paling penting yaitu persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian rukun Islam yang lainnya, sholat, kemudian zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian disebutkan
Yang berikutnya, wa makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ma'buda haqqun, sesembahan yang berhak, sesembahan yang hak. Ma'buda haqqun. Haqqun ini sesuatu yang penting untuk disebutkan. Karena banyak sesembahan, sesungguhnya banyak sesembahan yang disembah selain Allah. Tetapi seluruh ma'bud, seluruh sesembahan ini yang disebutkan dan yang ada di dunia ini yang disembah selain Allah itu tidak hak. Ini makna la ilaha illallah. Ketika disebutkan la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Apa maksudnya tidak ada sesembahan? Padahal banyak sesembahan. Nah, sehingga yang dinafikan dalam kalimat tauhid ini tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Maksudnya yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Ilah ini maknanya ma'bud. Tidak ada ma'bud yang hak, maka yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Artinya benar-benar berhak untuk disembah. Illallah, melainkan hanya Allah SWT. Nah, inilah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Innani bara'um mimma ta'budun. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Ini menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Ini makna fatara. Sama dengan khalaqa. Tetapi makna fatara ini lebih khusus, lebih spesifik. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang sayahdin, yang akan memberi petunjuk kepadaku. Dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kata beliau, illalladzi fatarani. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abi, kepada ayahnya dan kaumnya. Karena Nabi Ibrahim ini berdakwah pertama kali kepada ayahnya, yang diajak pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah beliau. Beliau mengatakan kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya setelah itu, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Fa innahu sayahdi, karena sesungguhnya dialah yang memberi petunjuk kepadaku, yang akan memberi petunjuk. Fa innahu sayahdin. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Sama maknanya dengan kalimat tauhid. Nah, ini kalimat tauhid, yaitu berlepas diri dari tauhid, berlepas diri dari apapun yang disembah selain Allah, dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku, yaitu kecuali hanya Allah.
La ilaha illallah. Ini maknanya. Sama sebenarnya, hanya saja susunan kalimatnya yang sedikit ada perubahan redaksi. Yang sebenarnya sama maknanya. Hakikatnya sama, yaitu illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Fa innahu sayahdin, memberi petunjuk kepada dirinya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian oleh Allah dikatakan wa ja'alaha kalimatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, atau Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang terus ini terus konsisten, artinya tetap ada, tetap eksis, baqiyah fi aqibihi, pada keturunannya, ini pada anak cucunya, fi aqibihi, artinya itulah yang terus diajarkan, kalimat ini terus diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Ibrahim, yaitu Bani Israel dan Bani Ismail alaihissalam. Ini dua anak Nabi Ibrahim inilah yang kemudian meneruskan estafet perjuangan dakwah beliau, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? Yang disebutkan tadi, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah, Allah jadikan kalimat itu baqiyah fi aqibihi, terus dijalankan oleh keturunannya, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian mendakwai, mengajarkan kepada anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam. Dan Yakub inilah yang disebut, dijuluki Israel, sehingga anak keturunan Israel dinamakan dengan Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan pelajaran dari ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim. Ishak adalah adiknya Nabi Ismail alaihissalam. Adiknya Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam pada saat satu-satunya putra Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, dan disitulah satu-satunya putra beliau. Setelah itu baru kemudian Nabi Ibrahim atau istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, melahirkan Ishak. Dan ini pada saat sudah berusia tua. Padahal selisih antara lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak disebutkan di dalam sejarah, dalam sebagian riwayat, selisih usia antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini ada 20-an tahun atau bahkan lebih. Jadi Nabi Ismail itu ketika berusia remaja atau masih awal balignya Nabi Ismail alaihissalam. Ini bahkan disebutkan masih belum balik. Disebutkan sebagian riwayat Nabi Ismail ini masih remaja ketika disembelih, atau ketika hendak disembelih, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Sehingga usianya masih belasan tahun. Dan kemudian setelah berusia 20 tahun, maka Sarah pun kemudian hamil dan melahirkan Ishak alaihissalam. Kemudian demikian seterusnya. Nabi Ibrahim keturunannya tetap berada di atas akidah tauhid ini. La'allah, maka kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. La'allahum yarji'un, ini agar mereka itu kembali kepada kalimat tauhid ini. Nah, ini kalimat tauhid yang menjadi dasar dakwah para nabi dan rasul, semuanya mengajak kepada kalimat tauhid. Kemudian yang selanjutnya, wad dalilu ala sholati wa zakah. Baik, untuk
bahasan selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Ini karena pembahasannya insya Allah panjang ini. Insya Allah pembahasan kita kita sampai kepada ayat atau dalil tentang kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab saja. Silakan Akhridi. Nah, tafadhol untuk rekan-rekan yang mengikuti kajian ini untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chatting atau boleh langsung dengan Ustadz kita. Silakan. Ini mungkin saya mendahului Ustadz. Afan untuk al-istislamu lillah bitauhid ini. Nah, kadang-kadang kalau kita apa orang yang baru ini ya, baru hijrah gitu, kemudian mungkin dia sedikit tahu, kemudian semakin tahu, dia akan merasa kok kayaknya Islam ini kok banyak perintah dan larangan begitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang ini bahwa eh, tentang istislamulillah ini. Bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Tentang makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin pertanyaan kenapa kok banyak perintah dan larangan. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini hanya satu, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya perintah Allah kepada para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah. Ini satu-satunya perintah sesungguhnya. Tetapi satu perintah ini, yaitu bertauhid kepada Allah, ini butuh ujian. Nah, ini ujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Apakah benar-benar seseorang itu bertauhid, mengesahkan Allah? Dalam seseorang itu ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Karena ini hakikat sesungguhnya dari tauhid. Itu perintah untuk taat kepada Allah SWT. Ini saja sesungguhnya perintah Allah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rincian ketaatan? Inilah yang kemudian oleh Rasulullah SAW diajarkan bagaimana cara taat kepada Allah. Apa saja yang harus ditaati, sehingga cabang-cabang perintah Allah ini, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tawakal kepada Allah, menutup aurat, dan yang lainnya, ini semuanya adalah ujian ketaatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini demikian sedikitnya, sesungguhnya demikian kecilnya waktu seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah ini. Salat 5 waktu. Waktu yang digunakan sesungguhnya sangat sedikit dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ini semuanya ujian. Sesungguhnya ini semuanya adalah ujian. Apakah manusia itu dengan perintah yang sebenarnya sedikit ini, manusia itu lulus ujian ini atau tidak? Karena dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang demikian panjangnya dan bahkan tidak ada batas, dibandingkan dengan kehidupan manusia di dunia ini, taruhlah 60 tahun dari masa hidupnya, dibandingkan dengan kehidupan yang nanti akan dialami ya, di akhirat nanti, ini tidaklah sebanding, sangat jauh. Kalau mau diumpamakan satu titik, setetes air dibandingkan dengan lautan. Nah, ini seluruh lautan yang ada di dunia ini, itu perbandingan antara panjangnya hidup di dunia dengan
kenikmatan ataukah kesengsaraan yang akan dialami manusia ketika nanti sudah keluar dari dunia, yaitu ketika di akhirat. Apabila seseorang taat kepada Allah di waktu yang sangat singkat, bukan hanya 60 tahun sebenarnya, karena manusia dengan usia 60 tahun, dia balik usia 15 tahun. Jadi 45 tahun. Seandainya usianya itu usia 60, seandainya meninggal di usia 60 atau lebih. Maka waktu yang dia gunakan eh, sejak diperintahkan oleh Allah itu 45 tahun, sejak usia 15 tahun. Nah, ini baliknya. Nah, dari usia 24 jam manusia satu hari, maka yang digunakan untuk menjalankan perintah Allah ini jumlahnya sangat sedikit. Ini waktunya kemungkinannya bisa dikatakan 1 jam untuk sholat 5 waktu. Itu pun sebenarnya waktu paling panjang. Sholat 5 waktu ini ya sekitar 1 jam di total, dari mulai subuh sampai isya. Waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, demikian juga perintah-perintah yang lainnya. Ini sesungguhnya justru kemaslahatannya kembali kepada manusia. Ada faedah, manfaat duniawi sebelum ganjaran yang Allah berikan. Ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang untuk sholat, puasa, dan sebagainya yang wajib ini tadi, itu ganjaran itu dibandingkan dengan nilai ibadah yang dia lakukan, sholatnya itu jauh seperti tadi perbandingannya. Ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang sholat itu surganya Allah. Ini dibandingkan dengan sholatnya dia yang waktunya sangat singkat ini tadi, ini sangat jauh sekali. Jangankan dengan surga yang Allah siapkan untuk orang yang melakukan ibadah tadi, dibandingkan dengan nikmat duniawi saja, nikmat duniawi. Jadi seandainya Rasulullah gambarkan, seandainya seseorang itu beribadah kepada Allah selama 100 tahun. Ini Rasulullah menyebutkan dalam hadis, seandainya seseorang itu diberikan oleh Allah seluruh hidupnya sampai 1000 tahun umurnya Nabi Adam misalnya. Nah, ini kemudian dia gunakan seluruh hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka nanti pada hari kiamat, ketika seseorang dia itu sepanjang hidupnya beribadah, nggak pernah melakukan maksiat sama sekali. Bahkan seluruh hidupnya, sepanjang waktunya dia gunakan untuk ibadah. Maka nanti akan dia anggap sangat sedikit. Inilah hak karahu tadi kali. Ini sangat sedikit. Bahkan di dalam sebagian riwayat seandainya dibandingkan, dia tidak bisa menembus nikmat mata, nikmat melihat, nikmat penglihatan manusia. Jangankan yang lainnya, hanya untuk melihat saja, nikmat bisa melihat. Itu nggak bisa ditebus dengan dia beribadah selama hidupnya 100 tahun misalnya. Tidak akan bisa dia tebus, tidak akan bisa dia tebus seandainya dinilai ibadahnya. Makanya seseorang yang menganggap demikian banyaknya ibadah, beban dan seterusnya, dia tidak memperhatikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya demikian jauh lebih besar. Ini hanya dituntut oleh Allah. Dan ini ujian bagi manusia. Ini perkara disebut dengan ujian. Kita ini ujian dibandingkan dengan pelajaran yang kita terima. Ujian cuma 1 jam misalnya. Ketika seseorang dia mau belajar, sepanjang belajarnya itu apa? Sepanjang berapa tahun? 1 tahun misalnya dia belajar setiap hari ini dia masuk selama 1 tahun. Dia ujian akhir, apalagi kalau ujian akhir 6 tahun, apalagi kemudian dia sudah naik tingkatannya. Maka dunia ini ibaratnya ujian untuk kehidupan yang panjang tadi. Ketika dia lulus, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa.
Maka demikianlah ujian yang sangat sebentar dan jauh sangat lebih ringan daripada yang dia dapatkan. Maka dia tidak akan mengatakan kok banyak perintahnya, banyak larangan, banyak ini dan sebagainya. Maka seseorang kalau dia melihat membandingkan dengan nikmat yang akan dia terima nanti pada saat hari kiamat, dia tidak akan mengatakan banyak. Bahkan nanti dia akan menyesal ketika nanti di akhirat, eh, ketika dia tidak maksimal dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini. Bahkan orang yang beribadah full kepada Allah pun dia akan menyesal. Kenapa tidak bertambah dulu di dunia? Bahkan membayangkan seandainya bisa balik ke dunia dan menambah ibadah. Ini orang yang jihad, yang terbunuh di jalan Allah, membayangkan seandainya dia bisa balik ke dunia dan mati sekian kali, mati dalam rangka untuk berjihad. Makanya kita jangan melihat dengan banyak ini perintahnya, banyak larangan, banyak aturan. Ini semuanya aturan ini untuk kemaslahatan kita. Bukan hanya nanti saja, tapi termasuk maslahat di dunia ini. Ketenangan hati, kebahagiaan manusia di dunia. Ini sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan. Banyak orang-orang yang masuk Islam, yang sebelumnya dia merasakan ketidaktentraman dalam hatinya, ketidaktenangan dalam batinnya, kesengsaraan hidup meskipun dengan kehidupan yang mewah. Banyak orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan dia sebelum Islam dia memiliki kekayaan, memiliki seluruh fasilitas kehidupan dunia. Tapi ketika dia masuk Islam, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Justru dengan dia masuk Islam, dan meskipun kehidupan duniawinya berubah, bahkan mungkin lebih bisa dikatakan lebih sengsara daripada sebelum dia masuk Islam. Karena dia setelah masuk Islam harus dengan aturan-aturan yang sedemikian ketatnya. Sebelumnya dia belum masuk Islam, tidak ada aturan. Tetapi justru dia merasakan kebahagiaan dengan aturan yang demikian ketatnya. Dan itulah yang seorang Muslim tidak menyadari. Menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepadanya setelah dia beribadah dan dia mendapatkan ketentraman hidup, justru yang dia rasakan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk jawaban pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Ini Ustaz. Nah, misalkan ada seorang mu'alaf, apakah hal yang pertama kali kita ajarkan tuh sholat? Terus mungkin yang dimaksud tingkat-tingkatannya untuk tauhid ini apa yang bisa kita sampaikan pada mu'alaf ini? Ya, tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah, yang pertama kali disampaikan kepada seorang yang pertama kali mau masuk Islam atau yang kita dakwai adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian syahadat la ilaha illallah. Kemudian iqamus shalah, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat dan yang lainnya. Maka inilah yang sesungguhnya menjadi urutan rukun Islam ini yang paling penting. Dan yang mengiringinya seperti halnya sholat dengan menutup aurat. Maka diperintahkan sholat seseorang dan syarat-syaratnya sholat. Apa saja yang harus dilakukan ketika sholat? Maka diantaranya berwudu. Ini diajari berwudu ketika seorang sholat. Kemudian menutup auratnya. Apa itu aurat bagi laki-laki demikian, bagi wanita demikian. Ini adalah kewajiban atau urutan-urutan yang hendaknya disampaikan kepada mereka yang baru masuk Islam. Ini ketika baru masuk Islam ini disampaikan sholatnya. Ini nanti masalah puasa Ramadan, kalau seandainya bertepatan bulan Ramadan. Kalau sebelumnya maka disampaikan ketika nanti tidak memasuki bulan Ramadan ada kewajiban puasa.
Tapi yang paling penting pertama kali adalah sholatnya. Pertama kali dilakukan adalah sholat. Jadi meskipun misalkan bulan Ramadan, seseorang yang baru masuk Islam, dia belum pernah tahu sama sekali tentang kewajiban berpuasa. Sebelum dia melakukan sholat lima waktu, maka hendaknya tidaklah disampaikan yang lainnya seperti puasa bulan Ramadan. Nah, ini puasa di bulan Ramadan. Kecuali kemudian ketika dia mengetahui kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan, dia sampaikan. Setelah kewajiban sholat mereka, kemudian setelah siap dan kemudian terbiasa sholat lima waktu, maka disampaikan kewajiban berpuasa, puasa Ramadan, dan demikian seterusnya. Sehingga ini disampaikan secara bertahap. Baru kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban yang lainnya seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, amanah, jujur, dan yang lainnya. Sifat-sifat yang ada di dalam Islam ini disampaikan sedikit demi sedikit kepada mereka. Ya, jadi ini urutan eh, yang sebagaimana disabdakan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin demikian. Ya, Nah, monggo ada yang ditanyakan lagi silakan ditulis di kolom chatting. ya, Baik, mungkin sudah tidak ada Ustadz, mungkin bisa diberikan kesimpulan Ustadz untuk bisa kita jadikan pegangan gitu. ya. Jadi eh, pertanyaan lanjutan yang kemarin, pertanyaan keempat, yaitu tentang eh, kewajiban pertama yang harus kita jalankan bagi setiap Muslim adalah bertauhid kepada Allah SWT dan menjauhi tauhid, yaitu ibadah kepada selain Allah SWT, apapun yang disembah selain Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kemudian tentang makna Islam, karena inilah yang akan ditanyakan di dalam kubur, bahwa seseorang akan ditanya apa itu agama, apa agama yang dia anut. Maka jawabannya yang meskipun sangat mudah, ringkas, yaitu Islam. Itu saja sebenarnya jawabannya. Apa agama? Islam. Nah, tetapi jawaban ini tidak akan bisa kita ucapkan dengan lisan pada saat ditanya oleh Mungkar dan Nakir, kecuali ketika seseorang di dalam kehidupannya benar-benar beragama Islam yang sesungguhnya, sehingga orang munafik tidak akan bisa menjawab. Dan ini menjadikan kita berhati-hati. Jangan sampai kita ini di dunia kelihatan dohirnya saja yang masuk Islam, tetapi hati kita tidaklah betul-betul Islam, tidak betul-betul berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka jangan sampai Islam kita di dunia ini hanyalah Islam KTP atau Islam sekedar ucapan lisan saja. Tetapi hendaknya keislaman kita benar-benar lahir dan batin. Karena itulah yang akan menentukan jawaban kita ketika ditanya apa agama. Ini insya Allah yang akan kita bahas dalam kajian selanjutnya, rincian dari agama Islam ini. Rincian dari Islam, sesungguhnya ini ada apa yang akan kita bacakan dalam kesempatan yang akan datang. Dan semoga kita bisa istiqamah di dalam hadir di majelis ini, majelis ta'lim online ini, dan semoga kita diberikan kesempatan dan istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam sampai akhir hayat kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.